apa sih itu pasar modal? Lalu apakah saham itu judi, riba, atau haram? Lalu apakah saham itu mahal? Lalu apakah saham itu hanya untuk orang-orang menengah atas saja? Lalu ada nggak sih resiko beli saham? Halo, perkenalkan nama saya Hafiz Muhanesak dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Di video kali ini saya akan membahas apa sih itu pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, ekuiti saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Investasi saham, apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang berbentuk PT secara terbatas, baik itu tertutup maupun terbuka. Artinya ketika membeli saham, artinya ketika kita tuh membeli suatu saham perusahaan, berarti kita membeli perusahaan tersebut, termasuk hak-hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Lalu apakah saham itu judi, riba, atau haram? Jawabannya bukan, salah besar. Mekanisme perdagangan atau cara jual beli saham itu sudah sesuai prinsip syariah dan telah mendapatkan fatwa syariah dari Dewan Syariah Nasional (MUI). Dewan Syariah Nasional (MUI) nomor 80 tahun 2011. Jadi gini, prinsip dalam kepemilikan saham adalah bayi musyarakah, yakni bersama-sama dalam suatu usaha, untung sama untung, rugi ya sama rugi. Kecuali jika bisnis perusahaannya itu merupakan bisnis riba. Lalu apakah saham itu mahal? Lalu apakah saham itu hanya untuk orang-orang menengah atas saja? Jawabannya tidak benar. Pasar modal diciptakan dalam suatu negara untuk pemerhatan ekonomi agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam perekonomian dengan cara membeli kepemilikan perusahaan. Dengan uang 100.000 pun kamu sudah bisa membeli satu lot saham. Apa untungnya beli saham? Layaknya membeli suatu usaha bersama. Keuntungan yang dapat kita peroleh pada saat membeli saham adalah kenaikan nilai dari usaha tersebut. Kalau di saham disebut kenaikan harga saham atau bahasa kerennya capital gain. Selain itu, apabila usaha bersama tersebut mendapatkan keuntungan tersebut dapat dibagi melalui keputusan bersama. Hal ini disebut dengan dividen atau bagi hasil. Selain itu, untungnya beli saham adalah mengamankan masa depan, mengatasi dampak inflasi. Lalu ada nggak sih resiko beli saham? Ada. Layaknya beli suatu usaha juga, resiko terbesar dari investasi saham, baik itu melalui pasar modal ataupun secara langsung, adalah perusahaan itu bangkrut. Jadi sangat penting bagi investor pemula untuk betul-betul memperhatikan perusahaan apa yang akan kita beli sahamnya, karena kinerja dari perusahaan tersebut akan menentukan harga saham yang kita dapat yang kita punya di masa yang akan datang. Pelajaran: pilihlah investasi yang paling optimal, sesuaikan dengan kemampuan, khususnya berkaitan dengan risiko. Hati-hati dengan janji investasi yang besar. Patokan hasil investasi yang masih masuk akal dengan return 30% saja itu sudah sangat besar. Lalu cerdaslah memilih investasi. Analisa fundamental. Biasanya seseorang investor dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan sudah disusun oleh manajemen, jadi nggak usah nyusun lagi, tinggal baca aja. Yang pertama, EPS, earning per share. Apa sih EPS itu? Sebagaimana kepanjangannya adalah rasio yang digunakan oleh investor untuk melihat laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama periode laporan keuangan. Yang kedua adalah PER atau PER, Price Earning Ratio. Apa sih PER itu? Apa sih PER? Ini juga sebenarnya rasio yang sangat sederhana dan paling sering digunakan oleh investor untuk melihat seberapa tinggi harga suatu saham apabila dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Rasio selanjutnya adalah PBV atau Price to Book Value. Sederhananya, PBV adalah perbandingan harga yang ada di pasar
dengan book value perusahaan. Selanjutnya ROE, Return on Equity, atau laba terhadap modal sendiri. Rasio ini seringkali dipergunakan oleh investor dalam menilai seberapa efisien manajemen perusahaan dengan menghasilkan laba dengan modal sendiri yang telah diberikan oleh para pemegang sahamnya tanpa memperhitungkan utang dan lain-lain. Selanjutnya adalah DER, Debt to Equity. Sama pentingnya juga nih. Sederhananya, rasio ini digunakan oleh investor untuk melihat seberapa besar risiko suatu perusahaan. DER membandingkan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Dividend yield, atau biasa disebut DY, yang biasa digunakan oleh investor jangka panjang yang mengharapkan bagi hasil atau dividen dari perusahaan terbuka. Selanjutnya obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor pemberi dana. Pemberi obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah pembelian produk-produk keuangan secara tidak langsung melalui jasa manajer investasi. Kita titip ke mereka, kemudian sama manajer investasi ini tersebut akan diberikan produk-produk yang menurut mereka tepat. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan isi dari video ini, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.